sambil menunggu penelpon masuk, saya akan memberikan informasi mengenai cucu yang menganiaya kakek hingga tewas. Kakek Jamu 70 tahun warga lingkungan Kerajaan Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Jember, tewas di tangan cucunya setelah dianiaya dan dibenturkan ke tembok Minggu siang. Korban tewas saat berusaha melerai Abdul Rahman, cucu korban yang saat itu bertengkar di dalam kamar dengan istri dan neneknya. Namun naas, kakek Jamu akhirnya tewas setelah disikut bagian ulu hati dan terbentur tembok hingga tewas tertelungkup. Polisi sektor Sumbersari yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi serta membawa korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Subandi, Jember. Menurut keluarga korban, memang Abdul Rahman memiliki peringai yang kasar dan sudah 4 kali melakukan penganiayaan kepada istri maupun kakek dan neneknya. Akibat perbuatannya, pelaku beserta barang bukti bambu yang dibuat menganiaya neneknya langsung dibawa ke Mapolsek Sumbersari. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologi penganiayaan kakek oleh cucunya sendiri hingga tewas, saya akan mencoba menghubungi Kapolsek Sumbersari AKP Sugeng Pianto. Halo, selamat sore. Untuk meninggalkan pesan. Ya, kita masih belum bisa terhubung dengan AKP Sugeng Pianto. Kita akan mencoba sekali lagi menghubungi AKP Sugeng Pianto untuk mengetahui kronologi tewasnya kakek yang dianiaya oleh cucunya sendiri. Atau hadiah lainnya. Karena berdasarkan informasi yang kami dapat, kejadian ini terjadi pada Minggu siang kemarin. Ya, kita masih mencoba menghubungi Kapolsek Sumbersari, AKP Sugeng Pianto, untuk mengkonfirmasi mengenai kronologi kejadian cucu menganiaya kakek hingga tewas. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore. Kapolsek Sumbersari AKP Sugeng Pianto. Iya, betul. Iya. Dari mana nih, Mbak? Saya Ageng Widya, Pak, dari program Gatekeeper FTV Jember. Oh, iya. Iya, saat Gimana, ini kita sedang siaran langsung dan menginformasikan kepada pemirsa mengenai cucu yang menganiaya kakek hingga tewas, Pak. Mungkin Pak Sugeng bisa menceritakan seperti apa kronologi kejadian ini, Pak. Oh, ya, Mbak. Bahwa terkait dengan berita adanya itu sebenarnya bukan menganiaya cucu tersebut, Mbak. Karena pelaku ini adalah bertengkar dengan istrinya. Kemudian dilerai oleh kakek, dipegang lehernya dengan menggunakan tangan kanan kakek ini. Kemudian si pelaku ini meronta untuk melepaskan dari pegangan tangan kakek ini dengan menggunakan tangan sikutnya itu mengenai perut daripada kakek. Kemudian kakeknya ini kaget dan terjungkal ke belakang sehingga kepalanya membentur ke dinding tembok rumah daripada kakek itu sendiri. Jadi berakibat itu kemudian kakek dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ternyata setelah dilihat oleh pelaku dan nenek istri daripada kakek tersebut ternyata sudah tidak bernapas. Begitu, Mbak? Iya. Jika bisa diinformasikan berapa usia dari kakek ini, Pak Sugeng? Kakek ini yang namanya Pak Jamu ini usianya sekitar 72 tahun. Kemudian untuk pelaku ini usianya 17 tahun. Iya. Dan tersangka ini apa memang sering sekali bertengkar seperti ini, Pak, yang mengakibatkan penganiayaan seperti ini, Pak? Kalau menurut informasi daripada tetangga bahwa untuk melihat secara langsung tidak, tapi sering mendengar keributan atau sering mendengar keributan. Tapi untuk melihat secara langsung penganiayaan terhadap istrinya dari keluarga atau tetangga ini tidak pernah melihat. Ya. Penyebab tersangka bertengkar dengan istrinya ini sebenarnya masalah apa, Pak? Sebenarnya adalah masalah tersangka ini minta makan.
minta makan, kemudian dari ruang tamu hanya didapati mie rebus. Kemudian tersangka ini teriak-teriak untuk dibuatkan nasi, dikasih nasi. Ternyata istrinya menjawab bahwa tidak memasak nasi, menjawabnya dari kamar tidak mau keluar. Sehingga tersangka ini tersulut emosinya sehingga mendatangi istrinya di kamar, kemudian terjadi pemukulan. Iya. Tersangka ini memiliki putra atau putri, Pak Sugeng? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum mempunyai putra maupun putri dalam pernikahan ini. Dan pekerjaan dari tersangka ini apa, Pak Sugeng? Pekerjaannya itu ya serabutan, Pak. Serabutan karena tersangka ini tidak tamat daripada SMP. Baik, dan tersangka ini akan dikenakan sanksi apa, Pak Sugeng? Untuk penerapannya adalah pasal 351 ayat 3 yang mengakibatkan penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan sejauh ini proses mengenai kasus ini sudah sejauh mana, Pak? Sampai saat ini kita masih melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti, kemudian juga sudah melakukan dan akan melaksanakan koordinasi dengan Bapas. Karena kalau kita lihat di dalam akte kelahiran daripada si tersangka ini adalah masih di bawah umur. Masih di bawah umur, jadi kita koordinasi dengan Bapas untuk melaksanakan konsultasi bagaimana langkah selanjutnya terhadap anak ini. Begitu, Mbak. Jadi di dalam satu rumah itu terdiri dari kakek, nenek, tersangka dan istri tersangka, seperti itu ya, Pak? Betul, iya betul, Mbak, betul. Baik. Betul. Dan untuk korban sendiri saat ini masih berada di rumah sakit atau sudah dibawa ke rumah duka, Pak? Oh, sudah, Mbak. Tadi malam langsung dilakukan pemakaman. Setelah kita bawa ke Rumah Sakit Jogjanti untuk dilakukan visum untuk diketahui penyebab daripada korban ini meninggal. Begitu, Mbak. Ya. Kita masih terus akan mengupdate informasi ini. Sementara cukup Pak Sugeng atas informasinya. Terima kasih atas waktunya Kapolsek Sumbersari AKP Sugeng Piyanto. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan AKP Sugeng Piyanto Kapolsek Sumbersari.